Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Zahra dari program studi kimia ekstensi Universitas Pakuan. Salam kenal. Di sini saya ingin membahas beberapa teori atau beberapa prediksi dari salah satu serial animasi terpanjang dari Amerika Serikat, yaitu The Simpsons. The Simpsons sendiri pertama kali disiarkan pada tahun 1989. Pada penyiaran perdananya, The Simpsons mendapat banyak perhatian dari warga masyarakatnya karena menyuguhkan cerita sehari-hari yang padat akan sindiran. Nah, The Simpsons ini dipercayai banyak memprediksi kejadian-kejadian yang akan mendatang. Seperti salah satunya yaitu penemuan kamera GoPro. Pada episode tahun 1994, Homer Simpson dimintai bantuan oleh salah satu stasiun televisi untuk menangkap apu dengan menggunakan topi yang berisikan kamera di dalam topinya. Hal ini sama dengan prinsip kerja kamera GoPro yang diletakkan di atas topi atau di atas pelindung kepala untuk melihat atau menangkap gambar-gambar saat kita berjalan. Nah, yang kedua yaitu terbunuhnya kakak beradik pemain sirkus oleh binatang pentasnya sendiri. Pada tahun 1993 ada sepasang kakak beradik yang sedang melakukan pementasan dengan salah satu hewan pentasnya yaitu harimau putih. Tiba-tiba diterkam oleh harimau tersebut dikarenakan harimau tersebut kesal akan paksaan terhadap pementasannya. Hal itu terjadi pada tahun 2003 di mana ada dua kakak beradik juga yang tewas dimangsa oleh harimau putih yang saat itu sedang melakukan pentas. Dia dicabik-cabik dan dimakan oleh harimau putih tersebut. Hal ini banyak yang mempercayai bahwa teori tersebut berasal dari prediksi kartun The Simpsons. Yang ketiga yaitu ada korupsi dari Federasi FIFA sepak bola. The Simpsons sendiri meluncurkan episode ini pada tahun 2013. Jadi pada saat itu The Simpsons menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang ingin menyogok Homer sebagai ketua federasi untuk melakukan korupsi. Nah, hal ini dibuktikan pada tahun 2014 itu terjadi hal serupa terhadap pemimpin federasi FIFA yang diketahui melakukan korupsi. Nah, yang keempat itu ada Beatles. Ada penggemar Beatles yang mendapat balasan suratnya dari salah satu anggota The Beatles. Hal ini pernah ditayangkan oleh The Simpsons pada episode ke-18 bahwa salah satu personil The Beatles membalas surat dari penggemarnya setelah 50 tahun penggemarnya itu menuliskan surat. Nah, hal ini terjadi pada tahun 2013. Salah satu personilnya The Beatles yaitu Paul McCartney, dia membalaskan surat dari fans setelah surat itu ditulis oleh fansnya selama 50 tahun. Jadi hal ini membuat orang berpikir bahwa prediksinya The Simpsons itu benar. Yang kelima yaitu kasus yang cukup besar terjadi di Amerika, terjadinya pengoboman 11 September di New York. Hal ini pernah diprediksikan atau disampaikan oleh salah satu episode The Simpsons, yaitu di mana ada poster angka 9 dan gedung kembar di New York yang mengartikan tanda 11 atau tempat terjadinya pengoboman tragedi 11
11 September di New York. Nah, yang paling terakhir itu yang paling membuat orang gempar yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal ini pernah disiarkan dalam salah satu episode The Simpsons pada tahun 2005. Diceritakan bahwa Donald Trump pada tahun 2030 mengajukan diri sebagai calon presiden dengan melawan Lisa Simpson sebagai presiden sebelumnya. Nah, pada episode ini tergambar dengan jelas apa saja tergambar dengan jelas semua yang dilakukan oleh Donald Trump di serial The Simpsons ini sama persis seperti yang dilakukan oleh Trump pada saat dia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Salah satunya saat salah satu episode saat Trump berpidato itu sama persis seperti saat Trump sedang berpidato. Terus saat Trump turun dari eskalator dan dia melambaikan tangan, itu sama persis seperti yang ada di kartun The Simpsons. Begitu juga dengan orang yang melihat Trump turun dari eskalator dengan poster yang terjatuh, itu sama persis seperti yang ada di kartun The Simpsons. Nah, menurut kalian apakah itu cuma kebetulan atau sebenarnya The Simpsons ini menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal tersebut? Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.